Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba sebuah aplikasi ya. Aplikasi ini sebenarnya websitenya bernama Processing, tapi aplikasinya itu bernama Sketch. Jadi agak berbeda ya. Nah, kalau di kalian belum mempunyai aplikasinya, saya akan menjelaskan bagaimana mendownloadnya melalui website resminya langsung. Oke, ini gratis kok, nggak bayar, tenang aja. Oke, selanjutnya ke website. Nah, di sini pertama kita browsing di Google dengan domain ini processing.org. Kalau kalian search langsung, nanti dia langsung masuk ke sini. Atau enggak kalian bisa cari processing saja, nggak usah pakai ORG-nya. Kalau cari processing saja, nanti yang tampil akan seperti ini. Nah, di tampilan ini akan lebih mudah. Langsung ke link download ini, oke? Nah, di sini ada pilihan beberapa versi dari aplikasi ini ya. Aplikasi ini ada 4.0 beta 2, ada 354, ada 221. Nah, kalau ini sih bebas ya, milihnya mau yang mana aja. Tapi kalau saran dari saya, karena beta ini masih dalam tahap pengembangan, jadi lebih baik kita pilih yang jangan beta, yang tidak ada beta, yang sudah full version. Nah, di sini kalau operating system kalian Windows 10 64 bit, pilih yang ini. Windows 10 32 bit bisa pilih ini, atau Mac OS atau Linux bisa pilih yang ini. Oke. Nah, di sini bisa dimulai download. Nanti tunggu saja aplikasinya running. Oke, setelah proses penginstalan aplikasi, penginstalan aplikasi, lalu kita langsung ke dasarnya. Sebelum kita masuk ke percobaan, yang kita lebih baik mengenali terlebih dahulu dasarnya. Oke, dasarnya di sini. Nah, di sini aplikasi processing itu bekerjanya, lembar kerjanya itu ketika output, dia lembar kerjanya di sebuah pixel. Nah, pixel itu bisa di custom oleh kita sendiri. Misalkan seperti ini. Nah, ini ibaratkan kotak-kotak ini ibaratkan pixel. Ini 0,0 ini 0 maksudnya 0 di sini ya. Ini 0 yang kedua di sini. Ini 1. Jadi kalau yang biru ini milih di sini, berarti 0,1. Ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Berarti di sini ada 7 pixel. Ini lebar, ini tinggi. Nah, yang penting di sini kita hafalinnya itu X-nya aja. Di sini sudah terlihat kalau ini berutuan 200 dikali 300 pixel. Oke. Nah, yang kita hafalin itu X dan Y-nya saja.
Nah, X dan Y-nya itu kiri atas memiliki koordinat 0,0,0 dan sudut kanan bawah memiliki koordinat 199. Oke. Nah, di sini nih XY-nya itu ada di sini. Ternyata pada processing koordinat X adalah jarak sisi kiri. Berarti koordinat X adalah jarak ini ya. Sisi kiri. Nah, berarti daerah sini. Ini sisi kiri merupakan koordinat X. Nah, dan koordinat Y adalah jarak sisi atas jendela display. Berarti ini Y. Jadi bisa sederhananya seperti ini. X ini sisi kiri, Y sisi kanan. Oke. X kiri, Y atas. Kok kanan? X kiri, Y itu di atas. Nah, di sini kita lihat ini dia. Karena saya mau menggambar objek, saya mau mencoba pada aplikasi ini membuat sebuah objek. Maka objek itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 objek yang bisa kita gambar di aplikasi processing atau aplikasi sketch ini. Oke, yang pertama objek line. Objek line ini kita bisa membuat sebuah garis ya. Objek ellipse. Ellipse ini kita bisa membuat bulatan. Ini quote kita bisa membuat bidang bebas. Ini kita bisa membuat kotak dengan 1x dan y-nya, dengan 1x ya. Jadi nggak usah x ya ini, nggak usah pakai sisi ini, nggak usah pakai sisi ini. Tinggal x dan lebar tinggi. Nah, yang terakhir kita bisa membuat segitiga. Nah, garis di sini yang dimasukkan x1, y1, x2, y2 itu yang tadi. Ini x, ini y. Yang jadi x1-nya itu ini x1, ini y1. Begitupun seberangnya. Seberangnya y2 dan seberangnya ini x2. Berarti x2 di sini, y1 di sini, y2 di sini. x2, y2, x1, y1 saling seberang-seberangan. Oke. Nah, di sini ada line x1, y1, x2, y2. Nah, ini nanti yang akan menentukan titik koordinat x1, y1. Berarti menentukan titik koordinat dari ujung line ini, dari ujung garis tersebut. Nah, yang x2 dan y2 itu menentukan ujung satunya lagi. Dan kalau ini tidak perlu pakai x1 dan x2 karena ini bisa membuat ellipse atau bulat, membuat objek bulat hanya satu titik. Dan kita bisa mengatur lebar dan tingginya. Bagus. Nah, kalau ini kita bisa membuat bidang bebas. Ini kita bisa menentukan titiknya sendiri, apakah titiknya mau di sini, apakah titiknya mau di sini, apakah titiknya mau di sini, apakah titiknya mau di sini. Nah, cara mengatur titik-titiknya itu agar bisa nanti ditarik garis itu dengan x1, y1 sebagai garis sisi sini sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Tapi ini bisa dipindahkan di sini, jadi bisa dibilang sisi sebelah kiri. X2 dan Y2 sisi atas sebelah kanan. X3 dan Y3 sisi bawah sebelah kanan. X4 dan Y4 sisi bawah sebelah kiri. Oke. Nah, di sini membuat
kotak, membuat kotak itu hanya butuh satu titik, sama seperti Eclipse tadi, jadi akan lebih mudah ya. Jadi kalau kita mau buat kotak nggak perlu buat sampai seperti ini, dan lebar tingginya sama seperti ini. Oke. Dan triangle atau segitiga ini bisa dibuat bebas, bisa dibuat segitiga apapun dengan menggunakan sintaks. Ini seperti sintaksnya, ini harus kita tahu, nanti akan kita gunakan karena saya mau membuat sebuah garis terlebih dahulu, jadi saya akan menggunakan objek garis ini. Oke, ingat line x1 y1 x2 y2. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah mempersiapkan atau sudah mengcoding terlebih dahulu, karena kalau saya tutorial sambil coding itu memakan cukup banyak waktu ya, belum nanti ada problem atau ada error, jadi saya sudah mengcoding terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan saja ya. Nah, ini void setup. Void setup ini fungsinya sebagai fungsi atau bisa dibilang sebagai header kalau di C++, karena dia bisa memanggil, karena dia fungsinya untuk memanggil size di sini. Oke. Untuk memanggil size, untuk memanggil background dan lain-lain. Di sini size di sini yang tadi saya bilang itu bisa kita custom pixel yang kita mau. Misalkan kita 500,500 berarti 500 kali 500 pixel. Kalau kita mau 100 kali 100 ya berarti tinggal tulis 100 kali 100. 100,100 tinggal ditulis 100 di sini, 100 di sini. Kalau mau 450 tinggal 450 gitu. Atau mau 500, mau 200 bisa. Itu kan mengubah lembar kerja yang di sini. Itu akan mengubah lembar kerja yang di sini, oke? Itu akan mengubah lembar kerja yang di kotak tadi. Kalau kalian ubah ini, misalkan saya ubah 400 atau saya ubah 270 ya, itu akan merubah. Nah, ini kan tadi kan kotak segini, ini akan merubah pixelnya jadi lebih sedikit ya. Oke, saya rubah lagi 500. Nah, di sini ada pemanggilan fungsi background yang fungsinya sebagai pewarna dari background, maksudnya coloring warna belakang dari lembar kerja output lembar kerja yang tadi. Nah, di sini menggunakan hexa, menggunakan warna dengan kode hexa, lalu kita tutup kurung. Oke, ini buka kurung, tutup kurung. Nah, void setup di sini itu hanya bisa dieksekusi sekali oleh program atau aplikasi processing ini. Itu hanya bisa sekali. Kalau void setup ini ada 2 seperti ini, dia bakal error tuh kan. Dia tidak akan mau menjalankan void setup 2 kali, jadi itu harus ada 1 ya void setupnya. Nah, kita lanjut ke void draw. Void draw ini sama seperti void setup,
sebagai header ya kalau di C++ ya, atau di pemrograman lain. Ini sebagai fungsi untuk memanggil ini semua, untuk mengcoding. Nah, int di sini berfungsi sebagai variabel, berfungsi sebagai tipe data dengan tipe integer atau dengan tipe angka integer itu. Dan D di sini sebagai variabel penampung. Nah, D di sini dimasukkan fungsi second. D di sini akan menampung second ini. Second itu detik, akan menampung detik ini di variabel D. Oke. Jadi si D ini udah ada nih. Udah ada fungsi secondnya, udah ada fungsi penghitung detiknya. Nah, stroke wake di sini itu berfungsi sebagai pengatur dari bentuk ya, pengatur besar kecilnya bentuk objek yang kita gambar. Misalkan objek saya itu tadinya hanya 10 saja. Kalau kita rubah jadi 40 ya, coba. Nah, tuh, lihat. Besar seperti ini kan. Itu sebagai perubah dari wake-nya sih, perubah dari bentuknya. Oke, kita rubah lagi. Oke. Nah, stroke di sini fungsinya sebagai coloring atau pemberi warna dari objek yang kita buat. Tadi objek yang saya buat berupa garis, saya akan mewarnai garis tersebut. Nah, di sini garis tersebut E9F00 itu kode heksa dengan warna kuning campur hijau. Nah, di sini berarti warnanya kuning campur hijau, warnanya ya antara warna kuning dan hijau. Berarti kita lanjut lagi. Line di sini. Nah, ini yang tadi line yang tadi itu yang tadi kita buat, yang tadi kita pelajari di sebelum kita percobaan ini. Nah, itu sintaks yang tadi saya bilang, sintaksnya line ini itu sintaks untuk pembuat gambar. Sintaks untuk pembuat garis. Nah, sintaks untuk pembuat garis itu tadi line X1 ya kan? X1 berpasangan dengan Y1. X2 berpasangan dengan Y2. Oke, di sini Y1 saya tempatkan di titik 250 dan Y2 saya tempatkan di 250. Jadi di titik yang sama. Jadi ibarat, nah ini ada kotak. Ini 500 kali 500. Jadi 250-nya itu saya tempatkan di sini. Ini 250. Jadi X tadi di sini X1, di sini Y1. Nah, 250 dari X1 dan Y1 ini kan dari sini ke sini 500. Jadi dari sini ke sini 500 juga. Karena ini 0.
ini 0 ke 500, ini 0 ke 500. Ini yang punya X, ini yang punya Y. Ini punya X1, ini yang punya Y1. Nah, berarti kalau dari 0 ke 250 dia ada di pertengahan. Ya kan? Ini masih di pertengahan nih. Ya. Nah, kalau dari X1-nya, X1-nya 250, berarti dia dari 0 ke 250. Di sini kan? Nah, jadi 200 jadi 250 yang Y satunya itu dari 0 ke 250 sini. Ya kan? Nah, karena X-nya itu bertemuan dengan Y1, X1-nya bertemuan dengan Y1, maka jadilah dia titiknya di sini. Ini ke sini, ini ke sini tuh. Ini 250 Y1, set. Ini 250 X1, X1 Y1. Oke. Selanjutnya ini 250 yang Y2, 250 Y2. 250 Y2 itu 250 X2, 250 X2 itu berada di sini ya. X2 tadi berada di sini, sama seperti tadi 250-nya berada di sini. Ya, 250 berada di sini. Nih, 250 awalnya ada di sini. Dan karena dia ada pertambahan dari 0 plus 10. Jadi dia selalu bertambah berkelipatan 10. Jadi dari 0 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 500. Jadi dia bertempatannya ada di sini. Karena dia Y2. Karena dia Y2. Jadi dia ada di 200. Nih, misalkan 250 di sini. Set. Nah, dia ini mau ke arah 500. Itu 250. Dia bergerak dari sini. Dia pergerakannya dari sini ke sini. Set, 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 set. Gitu. Itu satu. Itu Y1 bergerak ke arah Y1. Oke. Nah, selanjutnya ini pergerakan. Selanjutnya ini pergerakan ke arah ini. Karena 0 plus 10 dikali D-nya ini di X2, maka pergerakannya arahnya ke sini. Ini pergerakan Y1, ini yang pertama. Ini pergerakan arah X2 ya. Nah, ini pergerakan ke arah Y2 ke sini ya. Y2. Ini pergerakan ke arah Y2. Nanti saya jelaskan kenapa ini bisa min. Nah, ini yang terakhir pergerakan ke arah ke arah X1. Ini ke arah Y1, ini ke arah X1. Oke. Nah, di sini kenapa bisa min? Karena dia bergeraknya mundur ke arah atas. Mundur ke arah atas. Ya. Dan yang kiri mundur ke arah kiri. Oke. Dia jadi sistemnya seperti pengurangan. Jadi kalau yang kan dia ada 4 ya, sebentar. Kan dia ada 4 nih, ada 4 garis. Yang plus ini dia nambah. Set, dari sini ke sini. Nah, khusus untuk yang ke atas dan ke kiri itu harus min. Ini ke atas, set, dia min. Dia mengurang. Kalau bertambah dia nanti ke sini arahnya. Nah, kalau ini pun juga kalau bertambah dia arahnya ke sini, bukan dari sini ke sana. Jadi ini harus di min biar arahnya ke sana nih. Lihat yang warna biru dia arahnya ke sana. Ini arahnya ke sana. Ini arahnya ke sana. Ini pokoknya yang untuk X2 dan Y2 itu plus,
untuk X Y1 dan X1 itu min, harus dikurang 10. Nah, pengurangan di sini jangan lupa, ini jangan 0 juga, jangan 0 seperti ini. Harus 500 kan dikurang. Kalau 0 dikurang 10 gak bisa. Dan nanti bisa gak jalan kalau dari logikanya itu. 0 ditambah 10 kan 0-nya bakal bertambah terus. Bakal bertambah. Nah, itu maka garisnya akan maju sedikit. Nah, kalau yang pengurangan, ibarat ada titik di tengah. Oke, saya pakai gambar. Ada titik di tengah. Kalau bertambah, dia bertambah. Bertambah 10. Ini bertambah 10. Ini berkurang. Ini ngurang. Karena dia kesini bertambah, dia harus ngurang dong ke belakang. Ini nambah, ini ngurang. Dia kesini nambah nih. 1, 2. Nah, kalau dia mau, ini misalkan ibarat kilometer di tengah sini. Ya. Ibarat ini kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, kilometer 4, kilometer 5. Orang kalau berangkat dari tengah sini, dia ke sana, itu kan bertambah. Ya kan? Sama. Ditambah berarti sintaksnya. Nah, kalau dia mau mundur ke sini itu sintaksnya atau logikanya itu berarti berkurang kan? Berkurang, dia mundur lagi kan? Dia mundur lagi ke kilometer 1 dan 2. Sedangkan dia sudah di kilometer 3. Begitupun ke sini. Dia kalau ini ada kilometer 1, ini kilometer 2, ini kilometer 3, kilometer 4, ini kilometer 5. Dia kalau ke arah sini, dia udah bertambah. Ini one way. Ini satu arah. Ini ibarat jalan ya, kalau jalan ya. Ini satu arah, ini satu arah. Nah, ini satu arah. Ya, itu satu arah semua. Jadi kalau jalan, kalau satu arah kan dia udah pasti ke sini. Selalu ke sini. Nggak bisa dong dia tiba-tiba putar balik ke sana. Kalau maupun dia harus mundur. Kalau posisi tengah sini. Itu. Ini pokoknya ini plus. Ini kalau ke sini nambah. Nah, kalau ke sini berarti dia balik lagi ke kilometer sebelumnya. Kalau dia maju, dia masuk ke kilometer berikutnya. Nah, sedangkan arusnya itu ke sana. Arusnya itu harus wajib ke sana. Jadi kalau ke sana harus dikurang, mau tidak mau. Nah, ini juga harus dikurang. Nah, oke, penjelasannya seperti itu. Dan untuk hasil dari sintaks seperti ini itu akan membuat garis dengan warni ya. Tema saya emang mengusung dari garis yang ceria, garis yang berwarna-warni lah intinya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari pertengahan sini menyebar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Dan bisa berubah warna. Oke, sampai di sini selesai. Mohon maaf apabila ada teori maupun penjelasan saya yang salah. Saya mohon maaf karena di sini saya percobaan ya. Oke.